Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan dengan pembelajaran daring, yang mana pada saat ini yaitu lagi pandemi COVID-19 atau yang dikenal virus corona. Jadi untuk pertemuan kali ini marilah kita awali dengan pembacaan dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada tujuan saya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa yang kita pelajari sekarang yaitu tentang zakat. Sebelum melanjutkan tujuan saya dalam materi zakat, saya akan bertanya pada kalian, apakah kalian masih ingat materi yang kemarin tentang sabar, siddiq. Jadi saya harap kalian masih ingat dengan materi yang kemarin. Lanjut pada tujuan saya yang sekarang, yaitu kalian bisa mampu menjelaskan tentang pengertian zakat. Kalian nantinya setelah dipelajari tentang zakat, maka kalian mampu untuk menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan ketentuan zakat. Jadi ketika kalian sudah dipelajari, nantinya kalian sudah tahu ketentuan zakat, zakat mal, zakat fitrah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam masyarakat. Jadi kalian dalam materi ini dijelaskan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Nantinya ketika kalian terjun dalam masyarakat, kalian harus tahu apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa mengimplementasikan hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang materi zakat. Lanjut pada materi yang baru sekarang, yaitu tentang pengertian zakat. Menurut bahasa lughah, bahasa Arab, zakatun yang berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti memberikan atau mensucikan, tumbuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi dalam pengertian zakat ini ada beberapa arti. Yang pertama yaitu tumbuh, yang kedua mensucikan, yang ketiga yaitu bertambah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dijelaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'um ar-raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa wajibnya zakat. Yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh
mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi penjelasan ayat ini bahwasanya kita itu diwajibkan untuk menunaikan zakat. Nah, seperti pada bulannya suci ini, bulan Ramadan, kita sebelum menuju Idul Fitri, kita harus menunaikan zakat kita, yaitu zakat fitrah. Zakat sendiri itu bisa berupa harta, bisa berupa makanan pokok. Dan juga dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya ketika kita menunaikan zakat, kita itu juga diberikan pahala oleh Allah, dan Allah menyuruh kita untuk jangan khawatir, jangan bersedih hati. Seumpama kita bersedekah harta, kita itu jangan bersedih hati karena sudah kehilangan harta, maka Allah akan menggantinya. Seperti itu. Dan macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Jadi zakat fitrah ini waktunya itu tertentu juga. Jadi waktunya itu sebelum Idul Fitri. Dan saya sudah katakan barusan, zakat itu bisa berupa makanan pokok dan juga harta. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farad Rasulullah sadaqatal fitri tuhratun lis-shaimi minal lawwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang yang miskin. Jadi faedah kita zakat itu yaitu bisa membersihkan diri kita di dalam bulan Ramadan. Seperti kita berkata jelek ataupun berbuat jelek, maka dengan zakat fitrah itu kita bisa membersihkan diri kita. Dan juga selain itu sebagai bekal bagi orang yang tidak punya. Jadi kalau kita memberikan kepada orang yang tidak punya, maka mereka akan menjadikan zakat fitrah itu sebagai bekal makanan bagi mereka. Adapun rukun-rukun zakat fitrah yaitu yang pertama niat. Jadi kita harus berniat dahulu. Yang kedua ada pemberi zakat fitrah, muzaki, yang namanya muzaki itu yang memberi. Yang ketiga yaitu penerima zakat, mustafik. Yang terakhir yaitu ada barang dan makanan pokok yang dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi waktunya seperti itu, sebelum terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang terakhir berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi kalau kalian tidak punya makanan pokok, ya beri seadanya seperti itu. Adapun waktu mengeluarkan zakat, yaitu waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan.
Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan Idul Fitri. Yang terakhir, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Id. Jadi yang lebih baik untuk menunaikan zakat fitrah yaitu sebelum pergi masjid waktu Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal. Menurut bahasa luar, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memiliki, menyimpan dan memanfaatkannya dan kehidupan sehari-hari. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan, dimanfaatkan oleh ghalibnya. Jadi zakat mal ini yaitu kita semuanya mempunyai harta lebih lah. Semuanya mempunyai peternakan yang besar, maka kita harus menzakatinya, yang namanya zakat mal, seperti itu. Dalam firman Allah, wa fi amwalihim, bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi di dalam sebagian harta kalian itu terdapat harta mereka yang tidak punya, seperti itu. Syarat wajib zakat ada 2. Yang pertama yaitu yang menyangkut orang lain. Yang pertama yang menyangkut orang lain, A, beragama Islam. Yang kedua, beliau. Yang ketiga, bebas dari hutang. Dan yang keempat merdeka. Yang berkenaan dengan harta, syarat harta yang dizakatkan, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. B, berkembang. C, milik sendiri. D, mencapai nisbah. E, mencapai 1 tahun. Ya, mungkin hanya itu materi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan bahwasannya zakat, ketika kita sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat ataupun ayat firman Allah. Kesimpulan pada pagi hari ini pada mata pelajaran ini bahwasannya zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu sudah diwajibkan bagi kita, waktunya juga terbatas, jadi dari awal bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Jadi wajib bagi kita untuk menunaikannya. Dan zakat yang kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu zakat bagi orang yang mempunyai harta-harta yang lebih, karena sesungguhnya harta mereka itu terdapat harta-harta yang orang yang miskin, seperti itu. Jadi harus dizakatkan. Jadi hanya itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Semoga virus corona ini cepat selesai, amin. Dan juga harapan saya ke depannya bisa sekolah dengan normal, ya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kuliah daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.